Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Tunas Pemohon 2 Surakarta. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 mempunyai tugas untuk menyampaikan masalah budaya positif. Maka pada siang hari ini saya akan memberikan diseminasi kaitan dengan budaya positif di sekolah kita. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali tahun ajaran baru, kita flashback sebentar bahwa di dalam dunia pendidikan ternyata banyak sekali perubahan-perubahan paradigma yang nanti akan kita temui kaitannya dengan pembelajaran di sekolah kita. Bahwa untuk kurikulum merdeka, kalau Bapak Ibu menyimak dan mempelajari, terutama di plafon Merdeka Mengajar, itu yang sudah mempelajari di situ banyak sekali mungkin paradigma yang berbeda dengan yang selama ini mungkin kita pikirkan dan kita ketahui, terutama dari segi pembelajaran. Kemudian dari segi pembelajaran untuk teori yang sudah kita pelajari dulu bahwa belajar itu adalah sekehendak guru masing-masing, atau istilahnya guru berkuasa di kelas, seperti itu. Tapi kenyataannya itu nanti paradigma itu sudah berubah. Kalau Bapak Ibu guru mempelajari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan ini sebenarnya adalah tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh siswa agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka dari posisi ini, bahwa guru di dalam kelas itu fungsinya sebagai penuntun. Kalau dulu ini kan kita anggapan atau berasumsi ya, kalau mengajar itu ya semau saya sendiri, istilahnya guru itu sebagai istilahnya dalang seperti itu. Tapi kenyataannya berbeda sekarang itu. Sekarang ini memang pembelajaran itu berpusat pada murid atau pada siswa, dan tugas guru ini sebenarnya hanya sebagai menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara, itu ibarat seorang guru itu adalah seorang petani. Sehingga kalau kita berbicara seorang petani ini kan menanam, misalkan menanam benih jagung. Petani ini kan menanam, kemudian hanya merawat, menyirami, memberi pupuk yang sampai akhirnya tumbuh jadi jagung. Jadi paradigma ini, petani tidak bisa merubah biji jagung menjadi biji kacang, kan tidak bisa.
Artinya apa? Jadi seorang guru pada dasarnya tidak bisa merubah kodrat murid atau kodrat anak, karena anak sudah punya kodrat masing-masing. Guru hanya menuntun kemampuan yang dia miliki. Ini yang mungkin Bapak Ibu guru mungkin juga dulu mungkin belum disadari betul. Kemudian yang kedua nanti ada semacam asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Berarti asas Ki Hajar Dewantara itu ada beberapa filosofi atau ada asasnya. Yang pertama adalah pendidikan yang menuntun. Yang tadi sudah saya katakan bahwa guru itu hanya menuntun dari murid-murid itu bakat dan minatnya apa itu kita tuntun. Maka dari ini pendidikan kita mengajarkan bahwa pendidikan itu berpusat pada murid, dan bahkan untuk kurikulum merdeka ini pembelajaran itu menggunakan filosofi atau Ki Hajar Dewantara itu memberikan pemahaman menggunakan istilahnya pembelajaran yang berpusat pada murid. Mungkin Bapak Ibu guru sudah melaksanakan atau belum, saya juga kurang tahu. Menggunakan pembelajaran diferensiasi seperti itu. Dan bahkan untuk metode ini mungkin Bapak Ibu guru banyak yang belum memahami bagaimana metode diferensiasi ini kita terapkan di siswa. Maka arahan kita nanti kita mengarah ke situ, pembelajaran yang berdiferensiasi. Ini tidak mudah karena ini merupakan metode yang baru dan kita harus memahami karakter siswa masing-masing. Kemudian yang kedua adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Ini penting bahwa kodrat alam ini pendidikan pengajaran itu kita sesuaikan dengan karakteristik sekolah, karakteristik siswa sendiri. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak untuk mengikuti kemauan kita, karena anak itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Sekolah pun juga begitu, punya karakteristik yang berbeda-beda pula. Maka kodrat alam juga harus kita perhatikan. Makanya di dalam pendidikan itu mungkin antara sekolah satu dan sekolah lainnya juga pengajarannya berbeda semacam itu. Kemudian ada kodrat zaman. Zaman sudah berubah, zaman semakin lama semakin berkembang. Dari dalam kita mengajar, kita tidak hanya berpaku pada satu hal saja, tetapi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Hal yang perlu kita perhatikan untuk zaman sekarang ini bahwa di teknologi yang luar biasa ini, artinya ilmu pengetahuan dari luar negeri masuk ke Indonesia dengan tidak ada filter, maka kita sebagai manusia, sebagai guru harus bisa memberi masukan atau istilahnya memberi filter yang baik, bisa mengarahkan anak untuk bisa memilih dan memilih mana yang baik dan mana yang tidak. Kita arahkan anak-anak bisa memilih budaya-budaya yang positif. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah budi pekerti. Ini juga ditekankan di dunia pendidikan bahwa kenyataan di zaman yang semakin berkembang ini budi pekerti siswa itu semakin lama semakin menurun. Maka bagaimana upaya untuk memasukkan budi pekerti ini di dunia pendidikan? Maka di kurikulum merdeka ini muncul yang namanya profil pelajar Pancasila. Ini dimasukkan di kurikulum merdeka yang memang tujuannya untuk mengantisipasi perkembangan zaman yang mungkin budi pekerti siswa yang sisinya adalah sudah menurun. Ini bisa kita rasakan di kondisi sekarang. Maka nanti sekolah diwajibkan melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang di dalam pelaksanaannya sudah diatur di kurikulum. Ini kaitan dengan budi pekerti. Kemudian yang selanjutnya masalah ini, masalah nilai seorang guru ini. Mungkin Bapak Ibu guru pernah membaca atau mendengar bahwa seorang guru sekarang itu harus punya nilai-nilai yang berkaitan dengan pengajaran. Yang satu adalah berpihak pada murid. Jelas ya bahwa di dalam mengajar nanti kita itu berpihak pada murid, maka kita harus menyesuaikan dengan kondisi murid. Kita tidak bisa memaksa murid. Maka bagaimana pendidikan berpihak pada murid nanti kita terapkan semacam itu. Kemudian yang kedua, mandiri. Kita sebagai guru harus bisa mandiri. Dalam arti mandiri kita harus bisa mengembangkan diri sendiri. Karena sekarang eranya adalah era digitalisasi, maka
Bapak Ibu guru bisa belajar dari manapun panjenengan bisa mengakses, dari dunia maya juga bisa mengakses mengenai pembelajaran yang Bapak Ibu inginkan, karena belajar adalah seumur hidup dan kita tidak bisa istilah Jawa itu jaga ke orang lain, tapi yang ingin bergerak maju adalah kita. Maka bagaimana motivasi kita untuk mandiri, untuk meningkatkan kemampuan diri, baik melalui mungkin workshop dan sebagainya. Itu yang harus kita miliki nilai seorang guru. Kemudian yang ketiga adalah reflektif. Kita sebagai guru juga harus bisa reflektif melihat kondisi keadaan. Kita harus bisa merefleksi apa yang kita lakukan, baik buruknya, dan nanti kita bisa merubah suatu keadaan yang tidak baik menjadi baik dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah kolaboratif. Seorang guru harus bisa berkolaboratif dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah atau pemangku kepentingan yang lainnya. Karena guru tidak bisa berdiri sendiri, artinya bisa bekerja sama dengan yang lainnya. Dan yang kelima adalah inovatif. Nah, ini guru harus punya inovasi. Ini penting karena guru dalam mengajar ini sudah tidak zamannya guru itu menggunakan metode ceramah, itu sudah kuno. Maka guru diharapkan punya inovasi pengajaran yang menyenangkan. Maka bagaimana pembelajaran yang menyenangkan itu yang bisa menentukan adalah Bapak Ibu semuanya, karena kondisi murid, bagaimana murid maunya itu juga penting. Karena kalau Bapak Ibu guru hanya metode ceramah, itu nanti anak-anak itu dalam pembelajaran sudah tidak ada motivasi. Karena kalau hanya ceramah mungkin anak-anak bisa ngantuk atau melakukan aktivitas lainnya. Maka inovasi yang perlu Bapak Ibu kembangkan, pertama dari segi penggunaan media itu penting. Penggunaan media mengajar. Ya, ini tolong nanti dikembangkan penggunaan media dalam mengajar. Paling enggak ya dengan menggunakan LCD dan sebagainya, itu anak-anak bisa lebih konsentrasi, artinya lebih bisa mengamati daripada hanya mendengarkan. Dan metode-metode yang lainnya bisa menggunakan metode diskusi dan sebagainya. Itu penting dilakukan oleh seorang guru. Nah, ini untuk meningkatkan kemampuan siswa. Kemudian untuk meningkatkan budi pekerti tadi ada kaitan dengan profil pelajar Pancasila. Ada ini yang penting, profil pelajar Pancasila Bapak Ibu sudah paham semuanya. Kemudian dari profil pelajar Pancasila nanti kaitannya dengan visi sekolah. Yang jelas visi sekolah dulu sudah kita kembangkan, ada kepala sekolah, ada guru, ada PTK, sudah kita buat. Yang lama ini sudah kita ubah menjadi visinya ini. Jadi visi sekolah kita yang sudah kita sepakati adalah terwujudnya lulusan yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, kreatif, dan berinovasi di era teknologi. Ya, ini untuk visi sekolah kita. Maka bagaimana upaya kita dalam mengajar di kelas itu disesuaikan dengan visi sekolah. Jadi dalam Bapak Ibu mengajar di kelas harus sinkron dengan visi ini. Karena visi ini ibarat sebagai rel kita berjalan adalah visi ini. Maka bagaimana kita untuk mewujudkan lulusan yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, kreatif, dan berinovasi di era teknologi ini juga kita selarasan dengan pembelajaran yang kita lakukan. Ini kaitannya dengan visi di sekolah. Ini yang kaitannya dengan hal-hal yang perlu kita ketahui kaitannya dengan budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk budaya positif itu merupakan budaya di sekolah, di mana budaya positif ini kan untuk membiasakan anak-anak menjadi disiplin. Yang kita sebut nanti adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntut kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Nah, ini budaya-budaya positif yang bisa kita lakukan di sekolah sebenarnya banyak. Ya, kalau kita merujuk dari sekolah-sekolah yang mungkin rujukan untuk sekolah penggerak atau mungkin sekolah yang sudah istilahnya kualitasnya
di atas kita. Ini budaya-budaya positif ini bisa diawali dari pagi hari. Dari pagi hari itu guru diharuskan menyambut siswa. Jadi guru menyambut siswa untuk bersalaman, itu salah satu cara menyambut siswa. Maka bagaimana upaya untuk menyambut siswa? Mestinya guru diharapkan hadir lebih awal dari siswa. Ini sebuah budaya positif. Kalau guru bisa hadir pagi lebih awal dari siswa, maka untuk menyambut kehadiran siswa ini juga bisa dilaksanakan. Kemudian juga budaya-budaya sopan santun yang lainnya, bagaimana murid menyapa guru dengan baik, guru juga sama, bagaimana menyapa murid dengan baik. Artinya sopan santun atau budaya-budaya positif yang kita kerjakan di sekolah ini bisa terwujud. Masih banyak lagi budaya-budaya positif yang sebenarnya bisa kita lakukan di sekolah kita. Kemudian selanjutnya ini adalah ada beberapa motivasi perilaku manusia untuk melaksanakan budaya-budaya positif. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini mungkin terkadang, terutama untuk siswa ya, ini merupakan melakukan sesuatu budaya positif. Misalnya datang awal atau datang pagi. Ini terkadang hanya untuk menghindari hukuman supaya tidak kena hukuman. Itu motivasi yang pertama. Dan motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini pun mungkin juga ada bahwa melaksanakan sesuatu kebajikan ini dasarnya hanya supaya ada imbalan. Itu motivasi yang kedua. Kemudian motivasi yang ketiga untuk menjadi orang-orang yang merdeka, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini beberapa motivasi yang mungkin muncul dari anak-anak kita atau bahkan kita sendiri dalam melaksanakan suatu kebajikan. Kemudian juga ada teori kontrol, bahwa dalam melakukan sesuatu kebajikan mestinya yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Maka bagaimana teori kontrol kita yang nantinya akan kita gunakan untuk mengontrol perbuatan kita yang baik dan yang tidak, itu tergantung dari kita sendiri. Ada teori motivasi, perilaku yang ditujukan manusia pasti memiliki motivasi dan tujuan. Motivasi ini ada dua, yaitu motivasi secara internal dan motivasi secara eksternal. Yang jelas motivasi eksternal ini karena memang ada kemauan yang tadi sudah disebutkan, karena untuk menghindari hukuman dan juga untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain, itu termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga adalah yang tadi sudah saya sebutkan adalah motivasi untuk internal, itu yang memang motivasi yang muncul dari diri sendiri, itu juga termasuk motivasi internal. Dan kemudian dari motivasi itu nanti ada semacam keterkaitan, ya, yang tadi untuk hukuman dan penghargaan tadi itu termasuk sebenarnya motivasi yang kurang baik. Karena orang itu melaksanakan sesuatu karena adanya pamrih. Itu termasuk jenis motivasi eksternal yang sebenarnya perlu kita hindari. Seperti itu. Kemudian posisi kontrol guru ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang mungkin nanti kita itu sebagai guru masuk yang mana? Yang pertama adalah sebagai penghukum. Jadi terkadang kita itu sebagai guru masuk pada posisi kontrol sebagai penghukum. Satu hal saja, misalkan anak yang terlambat. Anak yang terlambat ditanya mengapa terlambat, karena terlambat diberi sanksi suruh push up, suruh lari lapangan 3 kali, itu masuk posisi penghukum. Mungkin kita pernah melakukan seperti itu ya. Jadi melihat anak yang salah itu kita hukum, itu kan termasuk kategori posisi kita sebagai penghukum. Dan mungkin saya yakin semuanya pernah melakukan, saya pun juga pernah melakukan seperti itu. Ternyata kita sebagai penghukum anak seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini yang jelas kita menunjukkan bahwa anak itu bersalah. Tapi terkadang kita dalam menunjukkan anak itu bersalah, kalau kita nanti tidak tepat juga akan membuat anak itu juga motivasinya menurun. Satu contoh, saya pernah mendengar kasus anak bersalah, anak melakukan sesuatu, ya. Artinya orang tua marah-marah pada anaknya,
sehingga orang tua itu sampai mengeluarkan kata-kata yang mungkin bagi anak itu menyakitkan. Ini kelihatannya bagus, artinya pembuat rasa bersalah, tapi kalau perkataan kita nanti tidak hati-hati bisa menyakitkan pada anak itu. Ya, ini. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Sebagai teman ini mungkin Bapak Ibu guru mungkin sudah melaksanakan. Jadi melihat sesuatu anak punya masalah itu kita anggap sebagai teman, kita ajak sharing dan sebagainya. Mungkin ada yang mungkin mau ikut pelajaran tapi diberi ST dan ikut pelajaran. Itu mungkin kita sebagai teman kita kasih. Tapi nanti suatu saat kalau kita ajak pelajaran tidak diberikan ST lagi, mungkin bisa saja itu nanti anak itu ngelopro macam itu. Maka posisi teman itu ya semacam itu. Kemudian posisi pemantau. Posisi pemantau itu kita sebagai guru hanya memantau kondisi anak melakukan kesalahan dan kita menunjukkan kesalahan itu dan anak disuruh melakukan sanksi yang sudah disepakati. Jadi nanti ada sanksi dan sebagainya itu sebagai artinya membuat anak itu rasa bersalah, tetapi dengan adanya sanksi itu pun juga nanti juga membuat anak itu juga merasa tertekan. Kemudian yang kelima adalah sebagai manajer. Jadi posisi kontrol guru sebagai manajer ini merupakan posisi yang paling bagus karena sebagai manajer ini selain guru bisa melakukan supervisi pada anak, guru bisa menunjukkan kesalahan anak, tapi guru juga bisa memberi solusi pada anak. Bagaimana mengatasi atau merubah dari kesalahan yang mereka perbuat. Itu beberapa posisi kontrol yang mungkin salah satunya kita pernah melaksanakan. Kemudian yang jelas dari kesalahan manusia itu wajar karena manusia itu punya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Maka dengan kebutuhan bertahan hidup mestinya manusia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan kehidupannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang kedua, kasih sayang dan rasa memiliki. Yang ketiga ada kebebasan. Yang keempat ada kesenangan. Dan yang kelima penguasaan. Ini 5 kebutuhan manusia yang manusia itu pasti membutuhkan, hanya bagaimana kontrol kita terhadap kebutuhan yang kita laksanakan. Kemudian untuk kurikulum Merdeka ini diharapkan kita membuat suatu keyakinan kelas. Mungkin selama ini kita itu dalam menertibkan siswa ini ada tata tertib. Kira-kira antara tata tertib dan keyakinan kelas sama atau berbeda ini? Pak Parmin sama atau berbeda Pak Parmin? Tata tertib dan keyakinan kelas? Berbeda. Bedanya apa? Tata tertib itu memang dari sekolah kita, keyakinan kelas itu yang kesepakatan. Iya, bagus ya Pak Parmin, sudah benar. Jadi kalau tata tertib itu yang membuat hanya sepihak, artinya murid tidak dilibatkan. Jadi anak murid itu melakukan tata tertib itu karena keterpaksaan, karena adanya tata tertib. Tetapi kalau keyakinan kelas ini kesepakatan bersama, maka nanti diharapkan di kelas itu juga punya kesepakatan kelas tata tertib yang kita sepakati, sehingga anak-anak itu melanggar itu nanti anak itu akan sadar sendiri bahwa anak itu melanggar kesepakatan yang sudah kita sepakati. Itu kaitannya dengan keyakinan kelas. Maka nanti saya akan bagaimana membuat keyakinan kelas nanti untuk lain kali. Ini karena butuh waktu yang lama macam itu. Kemudian untuk mengatasi sesuatu permasalahan yang kita hadapi, ini ada suatu metode yang sangat bagus, yaitu dengan metode segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia. Ini ya, ini segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu asing ya dengan istilah ini ya. Ini sebenarnya segitiga restitusi ini adalah teori untuk menyelesaikan masalah, di mana segitiga restitusi ini nanti ada 3 tahapan. Yang pertama adalah
menstabilkan identitas. Misalkan contoh ya, ini ada anak yang terlambat. Ini anak yang terlambat ini bagaimana kita menangani kasus anak yang terlambat? Ini untuk tahapan segitiga restitusi ini dengan menstabilkan identitas. Artinya kalau bahasa Jawanya itu ya nenang-nenang dulu. Misalkan ada anak terlambat, itu kita panggil, kemudian anak itu kita beri pengertian dan kita beri penguatan, kita stabilkan. Tidak apa-apa terlambat, manusiawi, karena yang namanya melakukan kesalahan adalah kodrat manusia. Salah itu wajar. Itu artinya kita menstabilkan. Jadi jangan terus dipaksa anak itu bersalah, kita ponis bersalah, tapi kita stabilkan diri untuk kesalahannya, karena anak yang terlambat itu kita tidak tahu permasalahannya. Dan setelah kita beri motivasi, kita stabilkan identitasnya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi nanti setelah kita beri masukan, kemudian kita beri pengarahan, kemudian kita tanya mengapa anak itu terlambat. Ini kita cari permasalahannya, mengapa anak itu terlambat. Nanti setelah anak itu cerita mengapa anak itu terlambat, kemudian dengan terlambat itu nanti kita yakinkan, kita tanyakan bahwa memang kesalahan yang dia perbuat itu merupakan kesalahan yang dia lakukan, dan ini keluar dari keyakinan kelasnya, sehingga nanti dengan anak itu tahu kesalahannya dan apa yang akan diperbuat, anak akan sadar dengan sendirinya. Jadi anak ini dengan sendirinya akan menyadari kesalahan yang timbul, yang dirasakan dari dirinya sendiri. Ini beberapa hal yang kaitan dengan segitiga restitusi yang nanti mungkin akan kita praktekkan bersama-sama. Ini Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, kaitannya dengan budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah kita. Yang jelas kita sudah punya perencanaan bagaimana kita akan membuat suatu budaya positif di sekolah kita, di mana dengan budaya positif yang akan kita lakukan nantinya bisa merubah kondisi sekolah kita yang lebih baik lagi. Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan. Atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.